Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fathul Ulum Arga Pratama Zakaria, NIM 19 10 20 10 25 akan menjelaskan ujian akhir semester dari Elektronika Daya kelas A. Nah, di sini terdapat 4 rangkaian yang nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk rangkaiannya, prinsip kerjanya, kemudian simulasinya bagaimana. Nah, untuk yang pertama yaitu ada rangkaian penyerah 3 fasa tidak terkontrol. Nah, di sini pada rangkaian penyerah 3 fasa tak terkontrol terdapat sumber 3 fasa, generator 3 fasa dengan tegangannya sendiri 220 volt dan frekuensinya 50 Hz yang sesuai dengan seperti di rumah tangga. Kemudian terdapat 6 dioda. Di sini ada 6 dioda karena penyerah 3 fasa tak terkontrol ini merupakan penyerah full wave. Jadi harus ada 6 dioda. Kemudian ada beban. Di sini ada beban resistif dan beban induktif. Nah, di sini untuk siklus dari rangkaian ini sendiri, dari antara 2 dioda ini siklusnya 120. Jadi satu dioda ini siklusnya yaitu 60 derajat seperti itu, karena dibagi 2. Kemudian katoda dari dioda sendiri ini terhubung ke output, dan untuk anodanya atau negatifnya itu terhubung ke sumber 3 fasanya. Oke, setelah itu kita bisa simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat tegangannya antara 100 sampai 300 volt. Nah, kenapa di sini tegangannya fluktuatif, jadi tidak stabil, karena di sebelum rangkaian 6 dioda ini tidak ada rangkaian penstabil tegangan. Jadi tegangannya fluktuatif, tidak tetap seperti itu. Untuk grafiknya sendiri ini bisa dilihat pada warna biru, hijau, dan ungu ini sinusoidal karena itu merupakan gelombang dari input 3 fasanya. Kemudian yang berwarna ungu di sini kita berhentikan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat hanya di positif saja karena outputnya di sini adalah DC. Jadi untuk gelombangnya tidak sinusoidal. Ini bisa dilihat juga puncak dari gelombang DC ini yaitu di 300 volt, dan bawahnya sendiri yaitu min 300 seperti itu. Oke, mungkin itu dari soal yang pertama. Bisa kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk rangkaian kedua yaitu buck boost converter. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bisa dilihat di sini terdapat sumber DC yaitu 20 volt. Kemudian terdapat MOSFET dan terdapat induktor dengan ini 120 mikrohenry dan diparalel dengan kapasitor sebesar 335 mikrofarad. Nah, induktor dan kapasitor ini kita paralelkan dan terdapat dioda dengan polaritas terbalik, yaitu untuk positifnya ditaruh di berlawanan arus. Nah, kemudian untuk bebannya sendiri saya pakai resistor dengan hambatan 100 ohm. Nah,
di sini terdapat clock source. Nah, clock source ini kita atur duty cycle-nya untuk mengubah rangkaian bus ini untuk menyesuaikan apakah dibuat bak ataupun bus. Nah, jika duty cycle-nya ini 50%, maka inputnya itu sama dengan outputnya. Jadi sama-sama antara 20 volt. Nah, kita bisa langsung saja simulasikan. Di sini saya menggunakan 50% terlebih dahulu untuk duty cycle-nya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk inputnya sendiri yaitu 20 volt dan untuk outputnya, nah ini akan turun sampai 20 volt seperti itu. Bisa kita lihat untuk outputnya sendiri nanti tegangannya ini akan semakin terus turun sampai antara 20 volt 19 atau sampai 20 volt. Nah, dapat dilihat di sini sudah sampai 20 volt untuk outputnya. Nah, akan berhenti di sini di 19 volt, 19 sampai 20 volt seperti itu. Jadi untuk membuat bug boost ini kita mengatur di duty cycle-nya. Nah, jika kita ubah duty cycle-nya kurang dari 50%, maka rangkaian ini akan berfungsi sebagai bug. Dan jika lebih dari 50%, maka rangkaian ini akan berfungsi sebagai bus. Kita coba untuk duty cycle-nya kita ubah menjadi 30% misalnya. Kita simulasikan lagi. Nah, maka tegangan outputnya ini akan turun. Jika kita ubah duty cycle-nya lebih dari 50%, maka tegangan outputnya ini akan naik. Dari 20% akan naik sampai yang kita tentukan duty cycle-nya. Misalnya kita tentukan 70% untuk duty cycle-nya. Jadi nanti rangkaiannya akan berfungsi sebagai bus. Nah, di sini akan naik dari 20% akan naik tegangannya. Oke, seperti itu untuk rangkaian buck boost converter. Untuk soal selanjutnya yaitu ada cyclo converter. Ini merupakan rangkaian dari cyclo converter. Nah, di sini saya menggunakan sumber DC 5 volt dan terdapat ini merupakan PWM-nya untuk mengatur nanti dari sumber DC dirubah menjadi sumber AC, karena prinsip kerja dari cyclo converter nanti yaitu untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Nah, di sini saya menggunakan tegangan 5 volt di sini di clock source-nya. Kemudian terdapat 6 SCR. Nah, 6 SCR nanti ini difungsikan sebagai saklar dan
terdapat 6 dioda pada masing-masing SCR ini. Nanti SCR ini difungsikan sebagai saklar yang terdapat gerbang gate-nya. Nah, bisa kita lihat kita simulasikan. Kita lihat gelombangnya. Nah, ini merupakan hasil dari gelombang dari rangkaian cycloconverter. Nah, pada gelombang yang berwarna ungu ini merupakan gelombang sumbernya, yaitu DC. Kita bisa lihat, kita pas terlebih dahulu. Nah, di sini adalah sumber DC, yaitu di atasnya 0 ini, garis ini. Kemudian kita rubah menjadi AC, yaitu gelombang sinusoidal. Nah, di sini ada positif dan negatif. Karena untuk prinsip kerja dari cycloconverter ini yaitu untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Jadi dari gelombang positif saja ini berubah menjadi gelombang sinusoidal. Nah, untuk tegangannya sendiri bisa kita lihat juga. Sini untuk tegangan di sumber, kemudian ada di sini di SCR pertama, SCR kedua, dan SCR ketiganya. Nah, kemudian masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal keempat, yaitu cycloconverter 3 fasa. Nah, ini merupakan rangkaian dari cycloconverter 3 fasa, itu di soal nomor 4. Bedanya dari soal nomor 3 yang tadi, yaitu cycloconverter, yaitu yang di sini merupakan ada 3 sumber, yaitu sumber 3 fasa. Ada 3 fasa. Nah, yang sebelumnya tadi terdapat sumber 1 fasa saja. Nah, kemudian di sini juga terdapat 6 SCR di setiap fasanya. Jadi ada 6 dikali 3, yaitu 18 SCR. Kalau yang sebelumnya tadi hanya ada 6 SCR saja karena 1 fasa. Nah, di cycloconverter 3 fasa ini SCR-nya mempunyai dipasang berkebalikan polaritasnya. Bisa kita lihat misalnya di sini pada fase 1 itu SCR-nya di sini menghadap ke bawah. Nah, selanjutnya di sini menghadap ke atas, dan seterusnya seperti itu. Di fase 2 dan 3 juga sama seperti itu. Jika yang pertama menghadap sini, yang kedua menghadap ke atas. Jadi dipasang seperti itu. Kemudian di sini ada triggernya, itu untuk memicu dari rangkaian cycloconverter 3 fasa ini. Di sini kita menggunakan tegangan 5 volt dan frekuensinya 1 kHz. Kemudian bisa langsung kita simulasikan. Nah, prinsip kerja dari cycloconverter 3 fasa ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengubah listrik AC menjadi DC. Nah, jadi untuk gelombangnya sendiri nanti di sini yaitu pada gelombang yang berwarna ungu itu merupakan gelombang dari listrik AC, yaitu sinusoidal, dan gelombang yang biru ini yaitu gelombang dari outputnya, yaitu listrik DC, yaitu hanya pada gelombang positifnya di atas 0 ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.